Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dalam renungan di pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami, berilah hikmat Tuhan, supaya kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Maka berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Bilangan 23 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa mau untuk mendengarkan bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, selamat malam untuk kita sekalian. Di malam hari ini kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kekayaan firman Tuhan ini dapat senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dan malam hari ini kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu janganlah sok mengatur Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita mau diperlihatkan mengenai kelanjutan dari kisah Balak dan juga Bileam, di mana di sini Balak mengira Allah Israel itu adalah Allah yang dapat dibujuk, seperti dengan Allah-Allah yang lainnya mereka sembah ataupun dewa-dewa mereka. Bileam mempertegas bahwa Tuhan itu tidak berubah dan selalu menggenapi firman-Nya. Ia bahkan mengutus Bileam untuk memberkati dan tidak bisa dibalikan oleh Bileam karena itu adalah kehendak Tuhan. Nah, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak seorang pun dapat mempengaruhi Tuhan. Tuhan menyertai bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, sehingga tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap mereka, karena Allah menyertai mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Balak kemudian menyadari bahwa Bileam ini ternyata tidak bisa dipengaruhi untuk mengikuti segala keinginan Balak, sehingga ia meminta kepada Bileam, jikalau ia tidak bisa mengutuki Israel baginya, maka jangan jugalah memberkati mereka. Seperti para ilah lainnya yang dapat dipersembahkan sesuatu supaya dapat dipujuk. Namun Allah kita adalah Allah yang berbeda, Allah yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, bahkan Allah yang senantiasa mau melihat umatnya melakukan hal yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini Balak mengajak Bileam menuju ke puncak Gunung Pisgah untuk melihat sisi lain dari pasukan Israel. Harapannya oleh Balak adalah Bileam mau untuk berubah dan juga mengutuki Israel seperti apa yang dikehendaki oleh Raja Balak. Nah, Bileam kemudian pergi bersama dengan Balak seperti biasa. Bileam meminta Balak mendirikan 7 mezbah dan juga seekor lembu jantan dan domba jantan di atas setiap mezbah. Sementara Balak berdiri di sisi mezbah korban bakaran, Bileam pergi menanyakan Tuhan dan juga Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut. Ketika kembali dan juga Balak bertanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Bileam meminta Balak mendengar. Lalu kemudian Bileam menjelaskan bahwa Tuhan bukanlah manusia yang bisa berdusta, bahwa Tuhan bukanlah manusia yang dapat berubah dan juga selalu mau untuk melakukan berbagai hal demi kepentingan pribadi. Bileam kemudian mengatakan kepada Balak bahwa ia tidak dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Balak. Tetapi Bileam mengatakan bahwa ia melakukan segala sesuatu atas kehendak Tuhan, dan juga bahwa ia hanya dapat mengucapkan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu kemudian Balak mengajak Bileam ke tempat lain. Ia masih tetap saja berusaha, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar Bileam dapat mengutuki bangsa itu dan juga tidak memberkati mereka. Lalu ia kemudian mengajaknya ke puncak Gunung Peor dan membangun mezbah persembahan. Balak mengira bahwa Allah bisa disuap, sehingga mau mengubah rencana dan juga kehendak Allah atas umat Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari bacaan ini, renungan di pagi hari ini mengenai kisah ini, kita mau diingatkan bahwa apa yang telah terjadi dan juga apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan, itu semua sudah diatur dengan begitu luar biasanya. Apa yang terjadi kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu hal yang telah ditentukan terjadi oleh Tuhan. Bahwa kita juga diingatkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, baik itu suka maupun duka, pastilah
semuanya akan berujung kepada kebahagiaan. Semua itu adalah suatu proses, maka jangan kita menganggap remeh Tuhan. Bahkan kita dapat menganggap bahwa Tuhan itu dapat kita atur dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau seperti ini, atau bahkan Tuhan tidak apa-apa seperti ini, tetapi janganlah seperti itu. Ada banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana ketika sikap kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa itu hanyalah banyak permohonan-permohonan, ingin ini dan ingin itu. Bahkan kita menganggap bahwa apa yang tidak ataupun apa yang belum kesampaian yang sudah kita doakan dan kita inginkan namun belum dijawab oleh Tuhan. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab, maka kita marah kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai orang Kristen pun tentu masih banyak dari kita yang seperti Balak, yakni memiliki kecenderungan untuk mengatur Tuhan sesuai kemauan kita. Harus kita sadari, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa bagaimanapun manusia itu berupaya, Tuhan tetap akan melaksanakan kehendak-Nya. Manusia dapat membuat banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Manusia sering tidak menyadari betapa tidak berdayanya dirinya, namun terus berupaya melawan dan mau mengatur Tuhan. Dan pada saat ini, di pagi hari ini, kita akan melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon supaya kita dapat diberikan kekuatan untuk melewati hari ini. Karena kita yakin dan percaya, semangat ya asalnya daripada Tuhan pasti akan membuat kita mampu untuk melakukan berbagai hal, bahkan untuk melewati berbagai hal, entah itu suka maupun duka, pasti akan mampu kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan aktivitas di hari ini, walaupun mungkin nantinya berat, apa yang kita inginkan di hari ini tidak tercapai, maka janganlah kita mengatur Tuhan bahwa saya mau untuk begini, saya mau untuk begitu di hari ini. Tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita, memberikan kita semangat. Karena apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan sukacita dan juga kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di hari ini, tetap ingat Tuhan, andalkan Tuhan, dan tetaplah senantiasa berharap pada Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan, terima kasih untuk setiap sukacita, terima kasih untuk setiap kebahagiaan, bahkan terima kasih untuk setiap proses yang boleh kami lalui, entah itu suka dan duka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap suka duka yang kami alami adalah suatu hal yang akan membuat iman kami kepada Tuhan semakin dikuatkan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu. Bahkan ketika kami tertidur tadi malam, Tuhan masih menjaga kami, sehingga kami dapat kembali bangun di hari ini untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Dan pagi ini kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi di hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat, supaya kami dapat melakukan berbagai hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan berbagai banyak hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat saling membagikan kebahagiaan kepada sesama kami, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga kami tidak menuntut kebahagiaan kepada Tuhan, tetapi kami boleh senantiasa selalu bersyukur
atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan juga semangat ya Tuhan di hari ini, supaya kami dapat melalui berbagai hal dengan senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, setiap usaha kami, bahkan setiap hal yang kami usahakan demi masa depan kami, dalam kami mencari pekerjaan, dalam kami menempuh pendidikan, bahkan dalam kehidupan berumah tangga kami, kehidupan pribadi kami, baik itu juga yang sebagai ibu rumah tangga yang masih mengurus kehidupan rumah tangganya. Berkati Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sehingga di hari ini hanyalah syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami di hari ini untuk dapat kami juga memberikan berkat kepada semua orang. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikianlah renungan kita di hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan berbagai hal dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.